فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tuhfatul Janiyah fi Muqaddimati Ilmi Al-Arabiyyah karya Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syamri asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 14, masih membahas seputar motivasi serta dorongan untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, terkhususkan ilmu nahwu ini. Wa qala aidan kama fi Majmu'ul Fatawa, bagian bawah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wa ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyati wa ta'limaha fardun 'alal kifayah. Dan sudah perkara yang maklum, perkara yang ketahui, bahwasannya mempelajari ilmu bahasa Arab dan juga mengajarkannya merupakan perkara yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah lawan daripada fardu al-ain. Kewajiban per individu itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah itu fardu kifai, itu kewajiban yang sifatnya badali, bisa digantikan orang lain. Apabila satu orang mengerjakan, yang lainnya gugur dosanya, gugur kewajibannya, akhirnya tidak berdosa. Itu kalau fardu kifayah. Kita lihat, wa kana salafu yu'addibuna auladahum 'ala lahn. Masyaallah. Dahulu para salaf itu mereka mengajarkan adab kepada anak-anak mereka dari kekeliruan dalam berucap. Lahan itu kekeliruan dalam berucap. Jadi mendidik anak-anak mereka, memberikan adab kepada anak-anak mereka dari kekeliruan dalam berucap. Ala di situ kurang alif bengkoknya yaitu ya. Itu salah cetak itu. Jadi mungkin kekeliruan dalam cetakan atau dalam pengetikan, itu yang tepat ala. Dikasih alif bengkok itu ya. Ala lahn. Jadi dahulu para salaf mendidik anak-anak mereka, memberikan adab pada anak-anak mereka atas kekeliruan dalam berucap. Lahn itu kekeliruan dalam berucap. Mau bilang kaifa haluki, keliru kaifa haluka misalkan. Fanahnu ma'murun amro ijabin au amro istihbabin. Maka kita diperintahkan dengan perintah yang wajib atau perintah yang mustahab, sunnah. An-nahfadha al-qanun al-arabiyyah, yaitu agar kita menjaga dan menghafal undang-undang Arab. Qanun itu adalah undang-undang. Undang-undang Arab. Wa nuslih al-sunnah wa nuslihul al-sunnah wa nusliha al-sunnah al-ma'ilata. Dan juga kita diperintahkan untuk memperbaiki lisan-lisan yang ma'ilah, yang condong dan keliru. Al-ma'ilah anhu, keliru dan condong dari apa? Dari undang-undang Arab tadi. Terkhususan kita orang ajam. Kita bukan orang Arab ya, orang ajam. Orang Arab sendiri di Arab sana yang Anda saksikan waktu itu aja belajar nahwu orang Arab. Orang Arab sendiri padahal ya. Belajar nahwu mereka, belajar nahwu, belajar sharaf itu orang Arab sendiri padahal. Mereka memang cakapnya setiap hari itu mereka bercakap, ngobrol pakai bahasa Arab, memang bahasa mereka. Tapi untuk membaca kitab yang gundul, Arab yang tidak ada harokatnya, itu kalau nggak dipelajari itu nggak bisa. Orang Arab sendiri belajar di sana. Sehingga orang Arab yang tidak belajar nahwu pun, mereka baca kitab gundul, Arab gundul, itu nggak bisa juga. Harokat akhirnya nggak tepat juga. Oleh karena itu, ilmu bahasa Arab ini memang harus dipelajari. Karena bahasa Arab ini ada dua, bahasa Arab fusha sama bahasa Arab yang sifatnya adalah apa? Amiyah. Amiyah itu bahasa Arab pasaran. Kalau istilah di Jawa ini biasanya ada Jawa halus, Jawa kasar. Jawa halus biasanya dipelajari. Kalau Jawa kasar setiap orang bisa. Ini juga sama, bahasa Arab ini kalau bahasa Arab yang fusha itu dipelajari. Contohnya kaifa haluka ya akhi, itu halus, fusha. Tapi kalau orang Arab ngomong itu bukan kaifa haluk, washhalak. Washhalak ya akhi, washhalak. Washhalak itu kaifa haluk. Itu namanya bahasa ami, bahasa pasaran. Bahasa amiyah. Bahasa pasaran itu setiap orang bisa, orang Arab sendiri karena bahasa mereka. Tapi bahasa Arab yang fusha dipelajari. Seperti itu barakallahu fi. Jadi kata beliau di sini, wa nuslihal alsun al-ma'ilah anhu, dan juga kita diperintahkan untuk memperbaiki lisan-lisan yang sudah melenceng, keliru dari undang-undang Arab tadi itu.
fayahfad lana tariqatu fahmil kitab was-sunnah wal iqtida' bil Arab fi khitabiha, maka dijaga untuk kita atau diletakkan untuk kita metode atau cara untuk memahami Al-Qur'an Sunnah wal iqtida' bil Arab, dan juga mencontoh mengikuti orang Arab fi khitabiha, dalam pembicaraan Arab tersebut. Karena kita orang ajam harus ngikutin mereka. Undang-undangnya bukan Indonesia lagi. Jadi sudah bukan rujukannya KBBI lagi, bukan, tapi rujukannya bahasa Arab memang, karena kita belajar bahasa Arab. Nah, orang belajar bahasa Arab rujukannya kamus Indonesia misalkan, nggak ada Arabnya, keliru. Kalau kamus Indonesia pastikan ada Arabnya. Dan kamus Indonesia yang paling bagus saat ini yang bisa dijadikan rujukan dan juga mempermudah dalam mencari kosakata adalah kamus Al-Munawir untuk saat ini. Itu penting sekali ya. Jadi kalau orang pelajar kok nggak punya kamus, itu disayangkan. Jadi pastikan punya kamus di rumahnya atau punya kamus-kamus yang lain. Intinya untuk apa? Memperbanyak kosakata yang kita belum tahu karena kita orang ajam. Kata beliau, falau tarakan nasu ala lahnihim, kalau seandainya manusia meninggalkan di atas kekeliruan mereka dalam berucap, lahan itu kekeliruan dalam berucap ya, kana naqsan wa aiban, maka itu dinilai sebagai kekurangan dan cacat. Fa kaifa idza jaa qaumun ilal alsin al-arabiyyah al-mustaqimah, maka bagaimana apabila datang suatu kaum menuju kepada lisan-lisan Arab yang lurus, istiqamah, wal auzan al-qawimah, dan timbangan-timbangan yang lurus dan tegak, fa afsaduha, mereka akan merusaknya, bimisli hadhil mufradat wal auzan al-mufsidah, dengan apa? Dengan seperti kosakata seperti ini dan timbangan-timbangan yang merusak lilisan naqilah, merusak lisan yang naqilah al-arabiyah, yang berpaling berpindah dari Arab, al-uraba, Arab yang diarabkan, ila anwa'il hadayan, menuju kepada apa? Berbagai macam hadayan hanya hayalan saja, hayalan yang berada di benak pikiran, alladzi la yuhdhi bihil aqwam minal aajim at-tamatim as-simyan, maksudnya yang apa, yang tidak terpetik di situ kecuali hanya apa, yang tidak bisa membuat lurus, tidak bisa membuat lurus bahasa Arab tadi atau lisan tadi itu, yang itu semuanya muncul hanya dari orang-orang ajam. Maksudnya gini, maksudnya itu kalau ditinggalkan pelurusan terhadap kekeliruan dalam berucap tadi, meninggalkan konun al-arabi, bahasa Arab atau undang-undang bahasa Arab tadi itu, kita tinggalkan, niscaya mereka datang suatu kaum akhirnya merusak bahasa Arab yang lurus ini dan merusak timbangan yang sudah lurus ini dengan mufradat yang didatangkan oleh orang ajam. Itu intinya gitu. Nah, karena kadang-kala kosakata bahasa Arab yang kita miliki ini, yang kita hafal, itu kadang ada kemiripan dengan bahasa orang ajam, seperti kursiun bahasa Arab, itu bahasa kita kursi, kadang-kala mirip seperti itu ya. Nah, itu terjadi. Kesimpulannya, barakallahu fiik, mempelajari ilmu bahasa Arab ini sangat penting sekali. Fungsi dan tujuan selain memahami Al-Qur'an Sunnah adalah apa kemarin? Menjaga lisan ini dari kekeliruan dalam berucap dan berkata. Nisbatuhu, nisbahnya, nisbah ilmu nahwu kepada ilmu apa? Huwa minal ulum al-arabiyah. Ilmu nahwu ini termasuk bagian daripada ilmu bahasa Arab. Wadi'uhu, siapa yang pertama kali meletakkan? Nah, ini perlu dihafalkan karena sering muncul ini. Siapa sih yang meletakkan ilmu nahwu pertama kali? Huwa Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali namanya Dhalim bin Amr. Abul Aswad ad-Du'ali namanya Dhalim bin Amr. Dhalim bin Amr, Abul Aswad ad-Du'ali. Ada kisah waktu itu, Abul Aswad ad-Du'ali waktu itu berada di depan rumahnya bersama putrinya. Kisahnya masyhurah ini ya. Tapi untuk sahihnya atau tidak, sahih atau tidak, wallahu alam. Yang jelas masyhurah kisahnya. Kemudian anaknya, putrinya tadi melihat ke arah langit. Di langit ternyata ada bintang yang sangat indah. Putrinya keliru dalam mengucapkan. Putrinya ini pengennya kagum tuh, wah, alangkah indahnya langit ini karena ada bintangnya kan. Ternyata putrinya keliru mengucapkan, dia mengatakan pakai bentuk istifham. Ya abati, ma ajmalus samai. Itu lafadznya yang diucapkan putrinya. Padahal putrinya ini pengennya kagum itu loh. Kok indah sekali langit ini, tapi putrinya keliru, dia mengucapkan ya abati ma ajmalus samai. Wahai bapakku,
Apa yang indah di langit ini? Kata bapaknya, nujumuha, bintangnya, kata bapaknya. Akhirnya anaknya protes. Ya abati ma uridu hadza. Wahai bapakku, aku enggak ingin ini. Wa innama uridu an ata'ajjab min husnis sama. Tapi yang aku inginkan adalah kagum terhadap indahnya langit ini. Akhirnya bapaknya meluruskan, ya ibnati, wahai putriku, iftahi faki, bukalah mulutmu, fakuli, ucapkanlah ma ajmala as-samaa. Itu yang tepat. Kalau kagum jangan ma ajmalus samai. Kalau ma ajmalus samai nanya, apa yang indah di langit itu? Kata bapaknya bintangnya. Bapaknya udah benar itu. Cuman putrinya keliru. Akhirnya diluruskan oleh bapaknya. Kalau ingin kagum, bacanya bukan ma ajmalus samai, tapi ma ajmala as-samaa. Bentuknya ta'ajubiyah. Alangkah indahnya langit itu, gitu ya. Ini sekedar kisah yang bisa dikatakan kalau paham mengharukan sekali. Karena bahasa Arab ternyata penting sekali. Yang belum paham kisahnya enggak masalah, penting tahu. Nah, yang tahu kisahnya. Naam. Kita lihat sini. Wakila Ali radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan yang meletakkan pertama kali itu Ali. Kesimpulannya nanti yang ketiga ini. Wakila Abul Aswad bi amrin min Ali radhiyallahu anhu. Yang masyhur, yang ma'ruf, karena enggak ada riwayat yang sahihah, bahwasanya yang meletakkan ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'ali Dhalim bin Amr dengan perintah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian masailuhu, permasalahannya apa yang dibahas? Masailuhu apa? Masalah apa dalam ilmu nahwu itu? Hiya abwabuhul lati satudkar baina daftaih. Yaitu bab-bab yang akan disebutkan nanti di antara apa? Dua lembaran yang ada ini. Nanti ada bab-bab tersendiri, itulah yang permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Jadi kita sudah selesaikan pembahasan pertama ya, mengenai definisi nahwu. Kemudian yang dibahas dalam ilmu nahwu apa? Hasil atau buah ilmu nahwu itu pelajaran dipelajari apa hasilnya, apa buahnya, apa hukumnya mempelajari ilmu nahwu, motivasi dan dorongan untuk belajar ilmu nahwu, penisbahannya, siapa yang meletakkan, sudah kita lewati semuanya. Kita ambil berikutnya sedikit, halaman 16 itu biar kita memulai ini mulai pembahasan inti sekarang. Qala al-mu'allifu asbahullah al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Sebagaimana di awal permulaan kami telah menjelaskan, kitab ini sebenarnya bagus sekali. Perpaduan antara penjelasan jurumiyah digabung dengan mutamimah. Jadi yang pernah belajar mutamimah, yang pernah belajar jurumiyah itu sangat-sangat mudah memahami kitab ini. Tapi yang belum pernah belajar sama sekali, pening kepalanya. Sabar, itu yang belum pernah belajar sama sekali ya. Kalau udah pernah belajar jurumiyah, pernah belajar mutamimah, itu insya Allah sangat mudah. Karena bahasanya itu dipilihkan bahasa yang sangat mudah dan mudah dipahami. Yang paling terpenting adalah cara memahamkannya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lihat. Kata beliau di sini, al-kalamu wa ma yata'allaf minhu. Pembahasan seputar kalam dan apa saja ya. Apa saja yang bisa menyusun kalam. Maksudnya kalam itu tersusun dari apa saja itu maksudnya. Bisa dipahami ya. Jadi sekarang kita bahas seputar kalam dan apa-apa yang kalam itu tersusun darinya. Isim, fi'il, huruf itu nanti maksudnya. Mafhum? Karena kalam enggak akan terwujudkan kecuali ada tiga itu. Imma ada isim, fi'il dan huruf. Nah, itu bahasa Arab seperti itu. Ada isim kata benda, ada fi'il kata kerja, ada huruf kata penyempurna. Kita ambil dikit sini, al-kalam fil lughah, kalam secara bahasa, nutqun mufhimun. Masya Allah. Kalam secara bahasa adalah nutqun mufhimun, suatu ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Ini kalam secara bahasa, jangan sampai salah faham, gagal faham. Kalam secara bahasa adalah nutqun mufhimun, berarti harus disuarakan juga. Naam. Jadi orang kalau sholat kok diam aja mulutnya, nggak sah sholatnya. Gimana? Kok dia nggak baca? Baca dalam hati bukan baca namanya batin namanya. Paham ya? Oleh karena itu, kalam secara bahasa aja adalah nutqun mufhimun, harus ada nutqun, diucapkan mufhim, kemudian memberikan apa? Pemahaman. Ini umum, mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, semuanya itu kalam menurut ahli bahasa. Itu ingat-ingat ya. Jadi misalkan ada bahasa Inggris, what is your name misalkan. What is your name? My name is fulan atau fulana misalkan. Nah, itu kalam atau bukan? Kita katakan kalam menurut ahli lughah. Caranya gitu cara ngomongnya.
Jangan bilang bukan kalam itu keliru. Kita katakan kalam menurut ahli bahasa. Kenapa demikian? Lihat ini. Kalam menurut ahli bahasa adalah nutqun mufhimun. Suara yang bisa memberikan pemahaman. Intinya orang paham dengan suara itu udah selesai. Oh, pakai bahasa Indonesia, sawon kana bil lughatil arabiyyah atau bil lughatil ajamiyyah, baik dengan bahasa Arab atau bahasa orang ajam. Semua bahasa, kalau dia itu dipahami, maka itu kalam menurut ahlu bahasa. Mafhum? Ini penting sekali ya, Anda jelaskan seperti itu biar nanti nggak bingung. Jadi kalam bukan kalau kita ngomong sekarang pakai bahasa Indonesia ini. Kita katakan kalam menurut ahli bahasa. Sedangkan kalam menurut ahli istilah inilah yang kita bahas sekarang. Wafil istilahi. Adapun menurut ahli istilah inilah kalam yang kita bahas sekarang ini. Apa itu? Huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yaitu suatu lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih kemudian memberikan faedah dan diletakkan dengan bahasa Arab. Bil wad'i itu dengan peletakan bahasa Arab. Paham? Jadi yang kita bahas sekarang adalah kalam secara istilah ini. Lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih, al-mufidu memberikan faedah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Nanti akan kita lihat rinciannya satu persatu. Yang hafal matan jurumiyah bagus sekali. Di sana sebutkan al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam huwa lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah suatu lafaz yang tersusun yang memberikan faedah bil wad'i dengan peletakan bahasa Arab. Itulah kalam secara apa istilah. Jadi kalau kita bicara dengan bahasa Indonesia seperti ini atau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain, paham ya? Nah, itu bukan kalam secara istilah. Bisa dipahami ya? Tapi kalam menurut ahlu bahasa. Bedakan kalam menurut ahlu bahasa, ahlu lughah, dan kalam menurut apa? Istilah. Kalam menurut istilah harus terpenuhi 4 perkara. Pertama lafaz, kedua murakkab, ketiga mufid, keempat bil wad'i, bi wad'il arabi, dengan peletakan bahasa Arab. Kita lihat rinciannya biar tambah jelas. Fastama'a fi hadha ta'rif arba'atu umur. Nanti difahami baik-baik ini. Maka terkumpullah pada definisi ini 4 perkara. Terkumpul pada definisi ini berapa? 4 perkara. 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Al-awwal yang pertama, an yakuna lafdzan. Pertama lafaz. Lafaz itu apa ya? Kita lihat. Wa makna kaunihi lafdzan, dan makna ungkapan beliau lafaz. Apa lafaz itu? An yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Masyaallah, definisi sangat bagus ini. Definisi lafaz ya ini, definisi lafaz dihafalkan ini. Definisi lafaz adalah an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Hendaknya kalam tersebut ada sautan, ada suara mustamilan yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Jadi harus disuarakan. Inilah bantahan terhadap orang-orang yang sholat tapi diam 1000 bahasa. Orang sholat dari awal Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam assalamualaikum warahmatullah, mulutnya diam aja, nggak baca dia. Ditanya, ya akhi, ya fulan, ya fulana, kenapa kok nggak baca? Baca dalam hati. Dalam hati bukan baca. Dalam hati itu namanya batin. Itu bukan termasuk kalam. Lihat ini, pertama harus lafdzon. Apa itu lafdzon? An yakuna sautan, harus bersuara. Lafdzon itu adalah suara yang mencakup di dalamnya sebagian huruf hijaiyah. Contohnya Zaidun. Suara atau bukan Zaidun? Suara. Zaidun itu terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Zai, ya, dal. Masya Allah, mudah sekali ya. Qalamun. Qalamun, suara atau bukan? Suara, kedengaran kan? Qalamun, suara. Mencakup sebagian huruf hijaiyah. Apa itu? Qaf, lam, mim. Itulah yang namanya lafdzon. Harus disuarakan. Ini juga membantah ucapan namanya kalam nafsani. Kalam nafsi atau kalam nafsani itu kalam yang ada di dalam hati. Belum kalam itu, dalam hati itu. Masih membatin. Masih memprediksikan atau menghayal biasanya. Faham ya? Nah, makanya ada pantun milik mereka itu, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal wa innama ju'ila kalamu 'alal lisani dalila. Paham ya? Itu adalah apa? Pendapat yang tidak benar. Paham ya? Pendapat yang benar, kalam itu bukan dalam hati. Kalam itu yang disuarakan, sautun, disuarakan. Kita lihat misal dzalik, contohnya antaqula Zaidun. Contohnya kamu katakan Zaidun. Fa anta tulahid, maka engkau perhatikan anna qaulaka Zaidun, bahwasanya ucapanmu Zaidun, lafdzun adalah lafaz,
istamala ala ba'dil huruf hijaiyah. Lafaz yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Apa itu? Allati hiya az-zai wal ya wad dal. Yaitu yang mengandung dalamnya apa? Zai ya dal. Zaidun. Mafhum? Contoh yang lain, kitabun. Kitabun lafaz atau bukan? Lafaz. Kenapa? Ada suaranya. Mencakup sebagian huruf hijaiyah. Apa itu? Kitabun, kaf, ta, alif, ba. Bisa dipahami ya? Nah, itulah namanya lafdhon. Kemudian murakkaban. Kita ambil satu lagi. Ya, nanti yang dua pada pertemuan akan datang. Satu lagi. Yang kedua murakkab. An yakuna murakkaban, harus murakkab. Apa itu murakkab? Wa makna kaunihi murakkaban. Makna ucapan beliau murakkab adalah an yakuna muallafan min kalimatain au aksar. Yaitu hendaknya lafaz tersebut tersusun atau disusun dari dua kata atau lebih. Berarti kalau satu kata belum kalam, zaidun, qalamun, kitabun, itu belum kalam. Karena belum murakkab. Murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Sawa'un kana hadzal lafdhu al-murakkab mufidan, baik lafaz yang tersusun ini mufid, memberikan faedah. Nahwu qaulika, contohnya adalah ucapanmu, qama aliyun. Berfaedah enggak kira-kira qama aliyun? Berfaedah. Ali berdiri. Qama aliyun, Ali telah berdiri. Selesai. Enggak ada pertanyaan lagi. Enggak ada iskal lagi. Ini berarti memberikan faedah. Au ghairu mufid, atau tersusun tapi enggak memberikan faedah. Tersusun tapi tidak memberikan faedah. Kaqaulika, seperti ucapanmu, in qama zaidun. Jika Zaid berdiri, orang bertanya-tanya kan, jika Zaid berdiri kenapa? Ini berarti belum mufid ini, tapi murakkab karena tersusun dari dua kata atau lebih. In 1, koma 2, Zaidun 3. Kalau yang pertama koma aliyun 2, tapi sudah mufid. Karena orang nggak bertanya lagi. Bisa dipahami ya? Itu makna mufid, nanti dijelaskan agak panjang. Itu nanti pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala, yang masalah mufid ini. Kemudian sekaligus bil wad'i, dengan peletakan bahasa Arab itu juga nah barakallahu fik sambungannya. Tapi kelihatannya baca sekalian enggak masalah ini karena mudah ya, Afan ya. Baca sekalian aja. Dibaca sekalian. Jadi kesimpulannya kita ambil dua, lafaz dan murakkab. Lafaz itu harus apa tadi lafaz? Harus disuarakan. Suara itu mengandung sebagian huruf hijaiyah. Berarti kalau ada suara kok enggak mengandung huruf hijaiyah, suara misalkan Afan ya, misalkan suara misalkan, atau suara misalkan, itu suara juga itu, tapi nggak mengandung sebagian huruf hijaiyah, itu bukan kalam. Bisa dipahami ya? Nah, harus ada sebagian huruf hijaiyah, qalamun, kitabun. Yang kedua tadi apa? Murakkab, tersusun dari dua kata atau lebih. Qama Muhammadun, dua kata, qama 1, Muhammadun 2. Baik memberikan faedah atau tidak. Kalau qama Muhammadun memberikan faedah. Yang tidak, contohnya in qama Zaidun. Jika Z berdiri, ada apa kalau Z berdiri? Masih kurang kan? Masih berkata-kata kan? Masih menunggu jawaban yang lain kan? Itu berarti belum mufid. Nah, yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, an yakuna mufidan. Yang ketiga harus memberikan faedah mufid ya. Wa makna kaunihi mufidan, makna keadaan kalam tersebut mufid, apa maknanya? An yuhsina sukutul mutakallim alaih. Diamnya orang yang berkata itu dianggap indah. Diamnya orang yang berkata dianggap apa? Indah. Jadi orang yang berkata itu diam. Setelah ngomong qama Muhammadun, diam dia. Telah berdiri Muhammad, diam. Cukup. Kenapa? Karena orang enggak bertanya lagi. Beda dengan poin yang kedua tadi. In qama Zaidun. Jika Zaid berdiri, kira-kira kalau diam bagus enggak? Enggak bagus. Orang bertanya-tanya lagi, ada apa kalau dia berdiri? Jangan-jangan ada sesuatu yang lain kan gitu. Sehingga ucapan in qama Zaidun walaupun murakkab tapi enggak mufid. Kenapa? Karena yang berbicara diamnya enggak dianggap bagus. Suatu kata atau suatu kalam dikatakan mufid itu kalau orang yang berbicara itu diamnya dianggap bagus. Dari sisi mana lihat ini? Bihaitsu la yasiru sami' muntadiran li syai'in akhar misal dzalik. Masyaallah. Afan, ini sebenarnya terputus itu sebenarnya ya, karena di cetakan yang kadang kayak gitu. Itu yang benar itu li syai'in akhar, dah sampai situ seharusnya. Seharusnya sampai situ ya, dikasih koma enggak masalah. Jadi makna mufid itu an yuhsina sukutul mutakallim alaih, yaitu diamnya orang yang berbicara itu dianggap bagus. Dari sisi mana? Dari sisi la yasiru sami' muntadiran li syai'in akhar, yaitu si pendengar
si pendengar tersebut tidak menunggu sesuatu yang lain, itu berarti bagus. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Kira-kira ketika kita mendengar ucapan qama Zaidun nunggu sesuatu lain enggak? Enggak. Zaid berdiri selesai, itu berarti mufid. Kalau yang tadi in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, orang bertanya-tanya ada apa kalau dia berdiri. Berarti diamnya mutakalim kok diam, itu enggak dianggap bagus karena si pendengar masih nanya lagi ada apa. Bisa dipahami soalnya ya? Contoh yang lain misalkan idza ja'al mudarrisu, apabila Pak Guru datang, itu juga dia diam, enggak bagus dia diamnya. Kenapa? Karena kalau dia diam orang bertanya-tanya lagi ada apa kalau Pak Guru datang. Kecuali dilengkapi idza ja'al mudarrisu sakatat tullabu. Idza ja'al mudarrisu sakata at-tullabu. Apabila Pak Guru datang, diamlah para santri. Nah, itu baru sempurna. Insyaallah paham insyaallah ya. Itu yang ketiga. Misal dari contohnya Allahu Rabbuna. Allah ada Rabb kami. Cukup ini. Ini sempurna ini ya, sempurna dan mufid. Al-Islamu dinuna, Islam adalah agama kami. Muhammadun nabiyuna, Muhammad adalah nabi kami. Faqulu misalin min hadil amsilah kalamun murakkabun mufidun, masyaallah. Maka masing-masing contoh dari contoh-contoh ini adalah kalam murakkab tersusun dari dua kata, bahkan lebih mufid, memberikan faedah. Wa amsilatu ghairu mufid, sekarang contoh-contoh yang tidak mufid. Contoh-contoh yang tidak memberikan faedah. Dua kata atau lebih tapi enggak memberikan faedah. Contohnya in mitta 'ala tauhid. Jika kamu mati di atas tauhid, nah orang bertanya ada apa? Kalau kamu mati di atas tauhid ada apa? Iya kan? Coba sekarang misalkan ada orang berkata, in mitta 'ala tauhid. Jika engkau mati di atas tauhid, diam dia. Nah, diamnya ini enggak dianggap bagus, makanya tidak mufid. Karena mufid itu diamnya orang yang berbicara dianggap bagus. Dari sisi mana dianggap bagus? Dari sisi si pendengar tidak nunggu ucapan yang lain. Sedangkan di sini kalau si pengucap mengatakan in mitta 'ala tauhid, jika kamu mati di atas tauhid, orang nunggu-nunggu ada apa kalau mati di atas tauhid kan gitu. Makanya belum mufid. Insyaallah paham ya? Man ya'mal khairan, nah ini juga kurang. Barang siapa yang beramal kebaikan, ada apa kalau beramal kebaikan? Ini yang contoh yang tidak mufid tapi murakkab. Iya kan, itu kan murakkab itu kan lebih dari satu kan susunannya. Idza ja'al imamu, apabila telah datang imam, orang bertanya ada apa kalau imam datang? Ini contoh yang tidak mufid ya. Fa anta tulahidu, maka engkau perhatikan, tulahid itu perhatikan. Maka engkau perhatikan anna kulla misalin, maka kata beliau perhatikan bahwasanya setiap contoh min hadil amsilah, dari contoh-contoh ini al murakkabah yang tersusun dari dua kata atau lebih itu ghairu mufidah, ghairu mufid. Ghairu mufid, tidak memberikan faedah. Kenapa? Li'anna sami'a muntadhirun, dikarenakan si pendengar masih menunggu lil faedatil mutarattibah, faedah yang tersusun atau faedah yang terletak setelahnya min hadil amsilah, dari contoh-contoh ini. Jadi pahami ya? Jadi masih kurang tepat. Kalau ingin sempurna, nah sekarang baru sempurna mufid. Contohnya, fa idza qulta, jika kamu katakan in mitta al tauhid dakhaltal jannah, masyaallah, ini sempurna sudah. Memberikan faedah sudah ini. In mitta 'ala tauhid dakhaltal jannah. Jika kamu mati di atas tauhid, niscaya kamu masuk surga. Nah, ini si pendengar pun tenang. Enggak nunggu-nunggu lagi ucapan yang lain, berarti mufid, masyaallah. Berikutnya, man ya'mal khairan yujza bih. Barang siapa yang beramal kebaikan, niscaya dia akan dibalas dengannya. Dibalas dengan kebaikan serupa. Al jazaa' min jinsil amal. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bisa dipahami ya? Ini berarti menunjukkan mufid. Yang ketiga, idza ja'al imamu uqimatis shalah sara kalaman taman. Contoh di sini, apabila telah datang imam, maka ditegakkan salat, dikumandangkan iqamah. Sara kalaman taman berarti menjadi kalam yang sempurna. Itu mufid. Ar-rabi' yang keempat, an yakuna bil wad'i arabi. Yang keempat adalah hendaknya dia dengan peletakan Arab, bahasanya bahasa Arab bukan bahasa Ajam. Karena sekarang kita bahasa apa sih? Kalam menurut istilah, bukan menurut ahlu bahasa. Kalau menurut bahasa, udah kita bahas tadi, bahasa apapun masuk itu. Intinya suara yang bisa memberikan pemahaman. Kita lihat. Anyakuna bil wadil arabi wa ma'na kauni bil wadil arabi. Hendaknya dia dengan bahasa Arab, peletakan Arab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya anyakuna minal kalimatil lati tastakhdibuha al-arab. Maksudnya hendaknya barakallahu fi, kalam tersebut bersumber dari kata-kata yang digunakan oleh orang Arab, bukan orang Ajam. Fa akhrajna bi hadzal qaid, maka kita keluarkan dengan ikatan ini al kalimati ghairal arabiyyah, ungkapan-ungkapan kosakata selain Arab, kal injiliziyah seperti bahasa Inggris, wal farisiyah bahasa Persia, wasiniyah bahasa Cina,
wa ghariha dan selainnya. Jadi kalau menurut istilah nahwu, ini bahasa Inggris bukan kalam. Contohnya what is your name misalkan. My name is fulanah atau fulan misalkan. Nah, itu bukan kalam menurut apa? Istilah. Tapi kalam menurut apa? Menurut ahlu bahasa. Bahasa Jawa pun kalam juga, bahasa Jawa. Menurut ahlu bahasa intinya suara yang memberikan pemahaman. Ya, misalkan ada orang ngomong Jawa misalkan ya. Jenengmu sapa misalkan. Siapa namamu? Jenengmu sapa? Itu kalam juga menurut ahlu bahasa, tapi bukan kalam menurut istilah. Kesimpulannya barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah kita selesaikan ini kalam ini. Definisi kalam secara istilah secara bahasa. Kesimpulannya, kalam menurut bahasa itu harus disuarakan nutkun. Kemudian yang kedua memberikan pemahaman. Jadi kalau cuma bersuara tok nggak memberikan pemahaman bukan kalam, walaupun secara istilah, walaupun secara bahasa. Kemudian kalam secara istilah harus terpenuhi empat perkara. Pertama lafadz dengan definisi yang kita sebutkan harus bersuara ya kan, ya suara yang diiringi dengan apa tadi sebagian huruf hijaiyah. Kemudian harus murakkab yang kedua, harus tersusun dari 2 kata terlebih. Yang ketiga harus mufid, memberikan faedah yang sempurna. Dari sisi pendengar apa? Tidak menunggu ucapan yang lain, dan si pengucap apa? Diamnya dianggap bagus. Kemudian yang keempat adalah dengan kalimat-kalimat Arab yang dipakai oleh orang Arab. Itu yang bisa Anda sampaikan barakallahu fiik, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalau seandainya ada yang tidak paham atau kurang paham atau belum paham atau sangat sulit memahami, banyak-banyak berdoa semoga diberikan pemahaman yang mudah oleh Allah Ta'ala. Karena ini semuanya hanya apa? Membantu dan juga ta'awun. Adapun pemahaman secara mutlak adalah apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.